organisasi ini kami asumsikan bahwa bisnis yang baik itu harus terdiri dari struktur yang kemudian job desk-nya baik, sehingga kemudian ini saya selalu berkaca dari apa yang kemudian telah kami lakukan. Mereka kemudian biasanya akan membagi peran seperti itu, walaupun di dalamnya ada bendahara rasa ketua, gitu ya. Ada juga ketua rasa bendahara, terkadang begitu. Tapi intinya adalah terkadang yang tadi Pak Kadis sampaikan. Jadi dalam bisnis yang kemudian kami coba bangun, Pak Kadis dan Pak Kambil, tidak ada orang yang kemudian menjadi superhero sendiri, tetapi mereka dengan kapasitas kelebihan masing-masing berusaha untuk berbagi. Yang berikut kolaborasi. Yang berikut itu kolaborasi, artinya bahwa berkolaborasi dengan siapapun. Saya wajibkan mereka untuk kemudian berkolaborasi dengan pelaku usaha orang asli Papua. Terkadang mereka juga agak sedikit ribet karena di grup itu saya kemudian wajibkan mereka untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas mereka, termasuk pada saat turun ke kebun. Jadi terkadang otoriter itu, terkadang mereka sibuk di sini tapi di belakang dia bilang mungkin ini mudah-mudahan semester depan tidak dapat beliau. Tapi itulah sebenarnya saya punya maksud baik agar kemudian mereka betul-betul merasa menjadi mahasiswa. Kan Bapak Ibu, saya selalu membagi kategori mahasiswa itu 3. Ada mahasiswa, ada mahasiswa, ada mahasiswa. Ini beda-beda tipis, tapi terkadang di Uncen ada seperti itu. Yang berikut keberpihakan. Nah, keberpihakan ini maksudnya adalah seluruh produk yang kami jalankan itu sebisa mungkin berasal dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat lokal, seperti itu. Termasuk sebenarnya adalah seluruh program yang kami jalankan. Kami tahun ini KKN-nya khusus turun ke 2, Bungkam dan Buma. Di Papua kan hanya ada 2 Buma, badan usaha milik masyarakat adat. Satu di Namblong, satunya di Mare, Provinsi Papua Barat Daya. Kami kemarin di Mare itu lewat mata kuliah digital teknologi accounting sudah buat aplikasi yang digunakan oleh mereka, di mana laporan keuangannya mereka harus menunjukkan kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Mereka punya nama itu Laboran Labarudi Ekologis dan Neraca Ekologis. Jadi itu yang kami maksud keberpihakan. Nah, ini yang kemudian mungkin kami sampaikan, kenapa kemudian kami inisiasi ini. Yang berikut ekonomi usaha, ini berkaitan dengan cost and revenue, beban dan juga pendapatan. Yang berikut navigasi pasar, ini berkaitan dengan cara mereka memasarkan dan juga target-target pasar. Ini hal yang kemudian coba kami inisiasi pada saat kemudian turun ke kampung. Lanjut. Izin kurang 3 menit. Ini lanjut saja. Ini penjelasannya yang tadi saya sudah sampaikan. Boleh lanjut lagi. Ini sepertinya slide terakhir. Slide terakhir. Nah, ini mungkin saya tutup dengan pantun seperti itu. Karena kita ini di Papua, cakap itu terkadang lebih di luar. Yang pertama Bapak Ibu kita bilang sio gitu ya. Yang kedua sayang mau. Yang ketiga iyo kan. Yang keempat barang apa sih? Mohon izin ya, kan masih 3 menit. 1, 2, 3. Ke pasar lihat buah merah. Warnanya cantik bikin terbang. Usaha maju bukan perkara mudah. Tapi kalau ada legalitas usaha pasti bisa. Kedua ya, sore-sore makan sagu bakar sambil dengar tifa berdentang. Di Papua anak mudanya pintar-pintar, bikin usaha sudah punya hak merek dagang. Baik, terima kasih Pak Kurnia Fatma. Panggilannya apa nih Pak? Fatma atau Kurnia? Oh, Kurnia. Baik Pak Kurnia. Sungguh menarik sebenarnya penyampaian materi dari Pak Kurnia tadi dari segi bisnis. Sebenarnya saya juga mau tanya juga, tapi banyak kesempatan ke peserta. Ini tahan dulu, masih ada materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Antonius Matus Ayo Bapak untuk waktu kami persilakan. Ya baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Luar biasa. Saya sudah berproses untuk bekerja
bersinergi, berkolaborasi dengan semua pihak untuk mendorong perlindungan dan pencatatan kekayaan intelektual itu harus bisa dilakukan. Tantangannya tidak mudah Bapak Ibu, dan kita membutuhkan skema untuk meyakinkan semua pihak. Tapi secercah cahaya dan harapan itu dari waktu ke waktu sudah membangun sebuah trust baru yang tentu memberikan dampak dan harapan yang baru. Sehingga dari sisi itu meyakinkan saya untuk terus bekerja dan mendorong semua proses-proses ini. Bapak Ibu, saya pikir materi saya tidak akan sampaikan secara teknis, tapi sekilas saya memberikan sedikit gambaran saja bahwa sebenarnya kalau dengan perlindungan dan pencatatan kekayaan intelektual itu dilakukan, maka kita bisa memotong satu tahapan di mana masyarakat kita yang ada di kampung-kampung itu tidak perlu juga membangun sebuah persepsi bahwa di kota lah bisa memberikan sebuah jaminan dan harapan orang menikmati kesejahteraan. Bahwa ketika mereka ada di kampung-kampung mereka bisa memperoleh kesejahteraan. Nah, ini tentu menjadi sebuah hal yang mungkin bagi Bapak Ibu yang berpikir kritis merasakan bahwa ini sesuatu yang mungkin paradoks ya. Mana mungkin orang tinggal di kampung bisa memperoleh kesejahteraan. Tapi dalam dekade yang berproses saat ini kita melihat bahwa ada titik-titik tertentu dari sebuah aktivitas masyarakat yang bisa berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang basisnya dilakukan di kampung. Nah, ketika kita mendalami bahwa kekayaan intelektual ini memiliki prospek yang sangat luar biasa, dan dalam kondisi yang kita temukan di tanah Papua, sesungguhnya kekayaan intelektual itu sangat melimpah. Nah, problem kita ada di mana? Problem kita ada pada keseriusan kita, konsistensi kita, dan memang pengabaian hal-hal dari sisi perlindungan yang mungkin juga karena sosialisasi yang dilakukan, sehingga banyak pemimpin daerah yang menjadi inisiator untuk pergerakan pembangunan dan percepatan pembangunan, menjawab peningkatan kesejahteraan itu terputus. Nah, tapi dengan proses yang kita lihat ke depan memberikan sebuah jaminan dan harapan, dan itu meyakinkan saya bahwa upaya kita untuk mendorong hal-hal yang sifatnya menjadi kekayaan intelektual komunal yang ada di basis-basis masyarakat adat itu akan memperkuat sebuah peningkatan ekonomi baru. Nah, yang menjadi hal yang perlu dikritisi baik dari sisi akademisi, dari sisi birokrat, dari sisi sinergitas dan kolaborasi, maka dia harus masuk dalam sebuah arena yang kita sebut dengan sebuah perencanaan strategis dalam membangun sebuah ekosistem baru yang dari hulu sampai hilir itu harus bisa dilakukan. Nah, itulah yang dilakukan oleh daerah-daerah lain di luar Papua yang menggerakkan sebuah ekosistem yang terjadi.
Misalnya saja, contoh, kalau Bapak Ibu kita pergi ke Jawa Timur, Bapak Ibu bisa lihat bahwa segmentasi pergerakan ekonomi masyarakat di beberapa kota-kota di kabupaten di Jawa Timur itu dia mengalami perbedaan antara satu kabupaten dan kabupaten yang lain. Kabupaten Banyuwangi yang sudah bergerak dengan sebuah ekosistem pemberdayaan dan pergerakan ekonomi masyarakat, dia tidak akan lagi menaruh program-program strategis yang sudah dilakukan oleh kabupaten yang lain. Dia akan fokus untuk peningkatan. Makanya tidak salah kalau di periode kemarin Bupati Banyuwangi bisa menjadi Menpan, karena dia ada punya program inovasi dari penguatan pengembangan ekonomi masyarakat. Kabupaten Trenggalek, saya kebetulan CPNS di Jawa Timur tahun 96 sampai 2000. Trenggalek, kabupaten di Jawa Timur yang pada tahun 96 sampai 98 itu kabupaten paling sepi di Jawa Timur. Saya ada di Trenggalek jam 5 sore sampai jam 7 malam mencari makan di alun-alun tidak ketemu. Tapi coba Bapak Ibu datang ke Trenggalek hari ini, yang mengantar Trenggalek bupatinya menjadi wakil gubernur Jawa Timur dan sudah untuk periode kedua. Saya proyeksikan periode berikutnya akan jadi gubernur Jawa Timur. Seorang anak muda yang cerdas, yang hanya mengembangkan dua sektor pergerakan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah pengelolaan sampah, yang kedua tanam sayur dengan sistem hidroponik sampai dengan sistem menggunakan tanah-tanah masyarakat. Dan marketingnya dibuat, ekosistemnya dibuat. Sayur itu masuk kemana? Pengelolaan sayur itu modelnya dikemas bagaimana? Semua supermarket yang ada di Jawa Timur, di kabupaten lain, sayurnya disuplai dari Trenggalek. Kabupaten Jember, dia unggul dengan Jember Festival Fashion Carnaval ya. Itu pernah mencatat PAD tertinggi 2,9 triliun, bukan miliar. Pendapatan PAD hanya mengelola satu ekosistem saja yang di kekayaan intelektual kita sebut dengan desain industri. Jadi itu bukan budaya murni masyarakat Jember yang dikembangkan menjadi sarana promosi wisata dunia, tapi dia mengembangkan sebuah ekosistem dengan memetakan peluang dan tantangan, sehingga dia memutus mata rantai sistem pariwisata baru. Ketika festival Jember Festival Karnaval itu segmentasi pergerakan wisatawan dari Bali akan naik ke Jember, sampai hotel-hotel tidak ada tempat lagi. Akhirnya wisatawan tinggal di rumah penduduk. Semua penduduk mendapat bagian, dan itu yang dihitung. Nah, ini memberikan gambaran bahwa kalau penguatan terhadap potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu dilakukan secara serius dalam sebuah ekosistem yang baik, maka masyarakat akan sejahtera. Dan orang tidak perlu dia hanya datang ke kota membelanjakan pendapatannya, tapi proses ekonomi itu berputar dan berjalan. Baru beberapa hari ini kita mendengar seorang kepala desa yang diprotes, ya kan? Karena bertato. Tapi kepala desa itu kan punya kemampuan memakmurkan masyarakatnya. Ibu Menteri Keuangan pada era Jokowi kemarin memberikan penghargaan kepada seorang kepala desa yang dengan dana desanya dia memutar dari pendapatan hanya sekitar 2 miliar, dia memutar sampai mencapai sekian puluh miliar untuk menggerakkan ekonomi desa. Nah, ketika saya mempelajari beberapa proses itu, ternyata hal yang dilindungi adalah kekayaan intelektual sebenarnya. Nah, sehingga memang ini menjadi mimpi dan harapan kita untuk mendorong. Jadi kita harus mempromosikan Papua. Ya, saya senang misalnya kemarin teman-teman kita yang dari sisi penggunaan digitalisasi membantu untuk mendorong adanya peningkatan pendapatan di Festival Yoboi.
Ibu kita anggap biasa-biasa saja. Tapi mereka itu menembus pasar internasional untuk festival Yoboi, Kampung Yoboi kemarin. Nah, bagi saya anak-anak muda kreatif ini itu harus dipakai juga untuk mengemas beberapa potensi-potensi di wilayah-wilayah tertentu. Nah, pergeseran itu sekarang sudah mulai terjadi. Makanya kita harus fokus. Kalau kita mengerjakan sesuatu target dalam perencanaan strategis tidak fokus, maka Papua akan tetap tinggal begini terus. Nah, kita sudah dapat model. Misalnya saja, sekarang kita punya Bapak siapa? Di Genyeng sana, yang Cendrawasih, Alex Koisimo. Bapak Alex Koisimo ini sudah menciptakan ekosistem baru. Dia sudah punya tren pasar sendiri, di mana wisatawan yang mau lihat Cendrawasih bermain tidak datang lagi turun dari bandara di Sentani dan tidur di hotel di Sentani. Tidak ada. Dia langsung pergi ke kampung sana. Dari yang dulunya dilakukan oleh Pak Alex sendiri, sekarang masyarakat di kampung itu sudah terlibat menyiapkan homestay mereka, batu pikul beban-beban wisatawan yang mau datang, menyiapkan makan mereka, membuat sebuah ekosistem terjadi di kampung Bapak Ibu. Nah, kalau potensi seperti itu yang kita sebut dengan kekayaan intelektual komunal, sumber daya genetik, jadi Cendrawasih, tumbuh-tumbuhan remik tertentu, burung-burung itu masuk dalam sumber daya genetik. Berapa banyak wilayah di Papua yang punya remik tertentu dengan perlindungan yang harus bisa kita lakukan? Itu yang kita fokus. Maka akan muncul ekosistem baru dari perputaran pendapatan. Seperti di Yapen. Di Yapen itu ada 5 titik Cendrawasih bermain. Cendrawasih terbesar di seluruh tanah Papua di Cendrawasih Yapen. Hasil penelitian. Dan di Yapen itu ada di 5 titik. Makanya saya sampaikan, coba Pak Bupati serius lah untuk promosi. Begitu juga dengan yang lain. Itu untuk sumber daya genetik. Nah, yang tadi Pak Kadis bicara itu berkaitan dengan potensi indikasi geografis. Nah, potensi indikasi geografis ini sangat banyak sekali melimpah di Papua. Terlalu banyak. Nah, tapi kalau Pak Kadis mau serius untuk kita bahas sagu, maka saya pikir kita bisa bergerak untuk amankan sagu. Nah, ya, karena hasil penelitian sagu terbaik itu ada di Papua dan hutan sagu terbaik itu Hurwaka sana tuh, yang ada di Kabupaten Jayapura sampai di daerah Bambar sana, sampai ke Genyeng, di Mamberang Raya juga ada sagu, di Asmat juga ada sagu. Kebetulan saya bertemu dengan direktur dari Kementerian Desa di Asmat waktu festival Asmat Topan datang untuk fokus perlindungan sagu. Di Yapen juga ada sagu. Nah, dengan ekosistem yang kita bangun untuk produk sagu dan sebagainya, dan hilirisasinya kita ciptakan dengan adik-adik mahasiswa ini, maka dia akan muncul sebuah tren baru untuk menciptakan sebuah pasar baru karena bahan bakunya melimpah di Papua. Nah, makanya indikasi geografis untuk perlindungan sagu itu harus bisa kita fokus untuk kita lakukan. Padahal di Papua ya selain sagu ada lagi. Coba kalau materi saya dikasih terus ke belakang, itu ada potensi daerah untuk terus. Nah, masih terus ke belakang. Nah, masih terus untuk indikasi geografis. Lagi terus ke belakang. Masih terus. Nah, lagi terus. Paling terakhir, ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Nah, kita bersyukur. Saya ini bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Kepala Balai Budaya, Ibu Usmani. Nah, karena awalnya kita sulit sekali untuk mengidentifikasi potensi yang ada di seluruh tanah Papua. Padahal kalau kita bicara kelembagaan organisasi di birokrasi, di Pemda itu ada OPD teknis yang mengelola, misalnya tanggung jawab di
dinas pariwisata, dinas kebudayaan, untuk mengidentifikasi potensi-potensi. Dan ini sumber yang luar biasa. Tapi kita dapatinya dari Balai Budaya. Balai Budaya kasih kita 100 buku hasil riset peneliti yang ditulis dari buku. Kita bawa, kita pilah-pilah dia lagi tentang budaya-budaya di Papua, mana yang masuk kita identifikasi. Dan ini potensi-potensi yang ada yang bisa dikembangkan menjadi indikasi geografis dan menjadi keunggulan dan investasi daerah. Jadi bagi saya, mungkin hari ini kita semua tidak punya kewenangan yang lebih. Tapi kalau kita menyusun sebuah ekosistem dan mekanisme yang baik dengan melibatkan peran perguruan tinggi, melibatkan birokrat, melibatkan instansi vertikal, melibatkan perbankan, melibatkan pihak-pihak yang lain untuk fokus mengerjakan satu titik, pergerakan saku untuk peningkatan daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan PAD dan menjawab tantangan kemiskinan di Papua. Saya pikir barang apa kita bisa selesaikan. Karena di tempat lain bisa. Ini soal komitmen dan soal memulai. Jadi kalau gerakan mencintai sagu, gerakan mengkonsumsi sagu, gerakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sagu dan sebagainya, ini bisa kita lakukan. Jadi banyak sekali selain sagu ini. Yang berikut berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional. Ini ada bapak kita, pimpinan Sanggar Rono. Ekspresi budaya tradisional ini luar biasa. Tapi saya pikir nanti kita bisa dengar dari pimpinan Sanggar Rono. Berapa banyak dukungan yang diberikan atau Oyani Voice yang juga menyanyikan lagu-lagu. Dari sisi lagu-lagu, dari sisi relief, motif dan sebagainya, yang juga membuat masyarakat di Papua memperoleh kesejahteraan. Pergeseran ini sudah sangat jauh sekali dan kekayaan kita bergeser tanpa kita menikmati begitu. Tapi menurut saya tidak terlambat sepanjang ada komitmen untuk bisa kita lakukan secara bersama-sama. Moderator kasih tahu sudah berapa menit, supaya saya kasih rating, nanti baru kita diskusi. 2 menit lagi. Berapa menit? 2 menit. Oh, 2 menit. Oke. Jadi karena 2 menit, untuk kekayaan intelektual personal kita sudah banyak. Hak cipta itu kita sudah melampaui target. Target kita harus pembentukan LMK. Cuma lagu sudah lebih dari 600 mendekati 1000, tapi persyaratan LMK itu harus 200 pencipta. Jadi sekarang kita kejar mencapai 200 pencipta. Dia di Papua punya LMK sendiri, baru kita atur hotel ini harus wajib putar lagu Papua yang sudah terdaftar supaya uangnya masuk ke pencipta dan penyanyi begitu. Kafe, rumah makan, kantor-kantor wajib putar lagu yang sudah terdaftar begitu. Makanya yang sudah daftar tuh kamu daftar cepat. Uang ada, Pak Kadi Sukasi lama sekali. Orang Papua juga disusah juga, tapi berapa itu tantangan kita. Jadi proses itu yang kita mau lakukan. Merek juga kita bergerak sudah banyak. Merek ini yang kita mau ada ekosistem. Jadi ekosistem yang saya maksudkan untuk brand merek kita itu harus didukung pemerintah daerah, baik kota, kabupaten, provinsi. Masa kalau kita ke Manado ada tempat jualan produk khas orang Manado sampai pagi dibuka, iya toh? Orang mau ke bandara, mau jam berapa saja pergi mampir ke situ beli baru ke bandara. Di Jayapura mana? Orang dapat produk asli orang Papua itu mana? Harus pemerintah siapkan, itu punya perputaran ekonomi, pergerakan ekonomi akan ini. Jadi brand-brand merek yang sudah masuk ini dengan produk mereka sudah masuk di situ. Dan juga pemanfaatan hasil riset dalam bentuk paten yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen yang luar biasa dengan penelitian mereka menemukan sebuah harapan baru untuk menolong masyarakat dalam pengembangan. Jadi saya ingin catatan terakhir, saya ingin menegaskan. Saya sudah 2 kali diundang oleh Bupati Pegunungan Bintang ke Pegunungan Bintang. Terakhir kemarin beliau dengan saya satu pesawat kecil. Saya pikir langsung ke Oksibil, beliau bilang tidak Pak, kami kita terbang dulu ke Tiwirok sana, ke kampung saya.
nanti kita melintasi perbatasan Papua Nugini dengan Pegunungan Bintang. Dan Universitas Okmin Papua di Pegunungan Bintang itu mau dijadikan lembaga riset untuk pusat penelitian herbal. Makanya Pak Bupati minta untuk kita lindungi dulu, mulai dari semua potensi terkait intelektual komunal ini kita lindungi. Saya pikir pemerintah daerah juga harus serius untuk melakukan hal ini, karena Bapak Ibu dosen itu akan meneliti hal-hal yang sifatnya di dalam tingkat intelektual komunal itu yang beralih dari sisi pengetahuan penasarannya Bapak Ibu dosen itu menjadi sebuah temuan. Temuan itu yang didaftarkan menjadi paten untuk punya nilai ekonomis lebih tinggi lagi. Jadi kita yakin, kita optimis bahwa kekayaan potensi intelektual yang ada di Papua, mari kita harus sama-sama promosi, kita sama-sama lakukan. Sore ini Pak Wagub kan meresmikan untuk mengimpor ikan, tuna, ekspor tuna ke beberapa negara, jam 4 sekarang. Dan juga kita berpikir untuk proses-proses yang lain ketika pengelolaan kekayaan intelektual ini bisa dikelola dengan baik. Dan kita harus punya mimpi lah. Kalau orang lain punya produk masuk ke wilayah kita, maka satu ketika kita juga punya produk masuk ke wilayah kita. Dan itu terjadi hari ini. Misalnya hari ini masyarakat di basis masyarakat adat di Bali, di satu kampung yang menghasilkan kain endak Bali, itu tidak pikir lagi, karena sebagian dari produk mereka itu sudah dibeli oleh pemegang brand internasional di Amerika namanya Christian Dior. Beberapa jenis kain Bali, kain endak di Bali itu dibeli oleh Christian Dior. Masyarakat itu setiap waktu hanya mengembangkan inovasi dari motif mereka untuk terus dipromosikan di dalam event-event dan juga produk-produk yang lain. Saya yakin, saya optimis bahwa kalau ekosistem itu dibangun secara baik di Papua, maka kita juga akan mendapat sebuah ruang baru, pasar baru untuk pengembangan sebuah peningkatan ekonomi yang berdampak pada peningkatan PAD di Provinsi Papua. Mimpi ini mungkin butuh 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, tapi basisnya harus kita bangun saat ini. Untuk itu terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini, dan semoga kegiatan kita hari ini bisa memberikan dampak dan informasi yang baik untuk kita bergerak membawa Papua dalam perubahan digitalisasi, menjawab visi-visi Presiden 2045 Indonesia Emas. Paling tidak juga ada Papua Emas di sini. Jangan sampai Indonesia Emas dan Papua terabaikan. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih Bapak Kami. Kita beri plus yang meriah kepada ketiga narasumber. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kedua yaitu tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami berikan yang hadir di ruangan ini untuk 2 orang. Selanjutnya untuk yang lewat daring 2 orang. Oh, Pak dosen dengan tolong naiknya. Mungkin Ibu dulu ya, ladies first Pak. Ibu dulu Pak. Dek, sini Dek. Ya. Mohon izin Ibu sebutkan nama dari institusi atau instansinya. Terima kasih wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Mugianti dari Universitas Sains dan Teknologi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kepada Bapak dosen akuntansi dari Uncen. Pemaparan Bapak sangat bagus sekali dan itu hampir sama dengan pengalaman kami. Cuma itu kami ingin bertanya untuk memberikan pencerahan. Yang pertama tadi Bapak berbicara tentang KKN. Kami juga baru melakukan KKN terakhir pada tanggal 18 Februari 2026. Dan salah satu yang kami lakukan adalah
memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk akuntansi sederhana. Tadi saya tertarik dengan Bapak sampaikan bahwa Bapak melakukan membentuk suatu sistem akuntansi yang bisa digunakan oleh koperasi. Itu otomatis dia pakai secara teknologi ya. Sedangkan yang kami lakukan adalah akuntansi sederhana yang kita buat dalam bentuk modul. Nah itu kita sudah patenkan seperti itu. Nah karena saya pikir itu bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat, baik itu di pedalaman tanpa adanya internet dia bisa melakukan itu. Yang Bapak sampaikan tadi inspirasi kami dosen BSJ masalah kewirausahaan. Nah yang mahasiswa tadi sampaikan ada beberapa produk ya, beberapa produk yang sudah dipatenkan. Nah pertanyaan saya, mana yang lebih penting ya? Kita patenkan dulu nama produknya atau kemasannya ataukah logonya. Kita contoh saja Momoyo. Momoyo itu dia sudah terkenal dengan produk es krim dan es-esnya. Nah setiap esnya itu kan mempunyai nama-nama sendiri, produk-produk sendiri. Misalnya es buahnya itu namanya apa, krimnya namanya apa dan sebagainya. Itu kan produknya. Nah Momoyo itu nama besarnya. Menurut Bapak apakah misalnya saya ingin membuka Papua es misalnya, Papua esnya dulu atau es yang tadi seperti ada yang burger sagu dan sebagainya. Itu yang kami ingin tanyakan. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada narasumber yang dari Pemda, dengan melihat kreativitas anak-anak muda ya, seperti tadi yang mendapat penghargaan, bagaimana tindak lanjut dari Pemda untuk memfasilitasi tersebut? Karena tidak hanya di atas kertas saja sebagai hak paten, kemudian kelanjutannya itu seperti apa? Langkah apa yang dilakukan oleh Pemda untuk mengantisipasi atau mengembangkan apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi? Itu sangat disayangkan karena anak muda yang berbakat. Kemudian pertanyaan saya kepada narasumber dari Kemenhukam, Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Begini, Bapak, saya mau bertanya. Kebetulan misalnya kami sebagai dosen, ada salah satu hibah penelitian yang ingin saya lakukan, itu adalah membuat pakan ayam dari pelepah pisang, ya, pakan ayam produk pelepah pisang. Nah, sedangkan produk itu banyak dilakukan orang-orang di Jawa sebelum saya. Tetapi dari sekian makanan itu dibuat, tentu ada perbedaannya. Mungkin saya tidak menggunakan A, B, C, dia menggunakan A, B, C, D. Saya menggunakan C, D dan sebagainya. Nah, secara hukum namanya sama, yaitu pakan ayam dari pelepah pisang. Apakah saya punya juga bisa dipatenkan? Padahal namanya sama dengan orang-orang Jawa yang sudah buat. Demikian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya lengkap sekali nih ke tiga narasumber. Selanjutnya kami berikan kesempatan ke Pak Pauliza. Kami bersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Perkenalkan nama saya Yusuf Maulisa di USTJ juga, USTJ. Bidang saya energi terbarukan. Tadi dicapai Pak Kepala saya jelaskan tentang UMKM itu singgung tentang tiket Pak. Maksudnya kaget juga saya. Ya, jadi beberapa waktu saya Bapak, saya cukup lama ya meneliti di lapangan. Cuma kondisi yang saya lihat bahwa saya mohon maaf karena Pemda tidak dukung. Ini hati bagian saya di lapangan. Karena kalau bicara di sini dilakukan di lapangan beda. Saya cukup lama. Saya dulu waktu saya kemudian sudah paten bukan paten biasa, paten itu energi terbarukan di turbin air. Kemudian saya dapat kemarin tahun 2005 dan saya melakukan itu lagi
untuk aplikasi, tapi saya tanya-tanya nih, Pemda nanti didukung tapi dari itu bisa berkualitas dan fasilitasi kan itu. Kan saya punya pengalaman yang saya merasakan dulu, saya rasakan itu. Mungkin Pak juga tahu gitu ya. Karena di lapangan apa yang dijaga tidak sama di bawah. Mungkin saya katakan bahwa misalnya saya sekarang lebih fokus ke briket tadi. Saya ini di Jayapura, Papua ada satu industri briket. Kita terus ngomong banyak Pak. Saya dari 2008 ingin Papua ada itu, sekarang berapa? Sudah cukup lama itu. Saya mau industri briket itu. Nah saya akhirnya saya sudah buat satu buku Pak, buku tentang briket. Mungkin nanti kalau bukunya ini ya mungkin Pak bisa baca-baca gitu ya. Saya lakukan saya punya judul bukunya itu Sinergi Hijau Tanah Papua, mengolah limbah biomasa menjadi briket. Biomasa yang tadi kopi limbah itu, limbah itu mau Bapak Ibu sekalian, di Jawa kan buat briket itu apa? Limbahnya dari mana? Dari sini kita dibawa ke Jawa sana gitu. Kenapa tidak dibikin di Papua? Lalu kita ekspor seperti yang tadi, ekspor apa? Iya kita ekspor itu apa? Briket kayak iya, itu kan ada, kita tinggal sekarang kalau Ibu lihat di YouTube. Saya ingin 2008 saya lakukan sampai sekarang. Sama saya tetap lakukan itu. Satu saat saya punya pikiran bahwa Jayapura Papua harus punya itu, gitu, seperti itu. Jadi Pak Dinas dan juga mungkin Pak Kanwil, ya saya kira bisa memberikan dukungan. Ya, saya kenapa saya tidak terlalu mau banyak ke Pemda gitu Pak. Saya selalu buat riset saja ke hibah dikti. Saya sudah 3 kali dapat hibah tentang briket Pak. Dan saya punya satu apa namanya binaan itu, silakan nolong lah. Ada rumah produksi di sana. Cuma mereka begitu aja. Mereka telepon saya, Pak kita tidak minta ke kabupaten, saya coba lobby, ternyata bilang sudah, oh saya nggak bisa. Jadi mereka sudah punya itu. Kemudian saya juga bina lagi briket di kampung di Also, kampungnya juga di sana tidak jalan juga gitu. Saya juga coba di sekolah saya kasih tahu semua, tapi orang tidak ada yang mau respon itu gitu. Apakah kita sudah punya uang banyak atau gitu? Saya kurang tahu. Ya saya kira masa-masa saya terakhir saya kita mau coba itu sampai satu saat nanti ada industri briket di tanah Papua. Mungkin saya nanti minta dukungan dari Bapak Kepala Dinas juga untuk Bapak yang lain. Jadi itu mungkin saya kasih masukan saja tentang apa yang sedang saya lakukan. Ya karena tadi mau bicara tentang briket langsung saya bicara. Nah, saya juga bicara dengan orang. Suatu saat orang bilang orang jual sate di jangan pakai kayu tapi pakai briket. Dan tadi bilang saya ada catatan di buku saya juga seperti itu. Jangan lagi kita pakai bakar, saya pakai apa? Briket. Udah bukan aturan, orang sate-sate di pinggir jalan tidak pakai kayu bakar itu akan merusak apa? Lingkungan. Jadi bila Pak, menurut saya cuma sampaikan apa yang saya sampaikan dan Bapak Camat terima kasih untuk apa UMKM saja semangat. Tapi coba gini Pak, ini saya juga suara hati lagi. Kita di PTJ kadang-kadang nggak ada kirikan. Mohon maaf, oleh Pemda. Kadang-kadang yang salah itu artinya nggak ada dana itu ya, dana. Kalau saran tuh Pak, kalau ada pekerjaan dari Pemda bikin hibah kita kompetisi rame-rame gitu. Seperti kita hibah di itu kita rame gitu. Kita punya bagus ya kita gitu. Kadang-kadang kita cuma lihat saja. Ini saya kurang tahu benar, tapi saya rasakan seperti itu. Mungkin saya terima kasih Pak kalau kita dan Bapak Ibu saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sangat bagus masukannya Pak. Kami berikan kesempatan. Belum ada. Kalau belum ada, mungkin kita langsung melalui ini ya, chat ya. Izin, saya Pak. Oh iya Pak, silakan Pak. Mohon sebutkan nama dan instansi. Ya silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya adalah Halomuan Edi Manurung. Saya juga akademisi dari Universitas Open Papua. Namun saya juga aktif di Sanggar Premari yang kemarin juga mendapatkan 3 tahun berturut-turut dana bantuan dari Kementerian Kebudayaan untuk warisan Noken. Jadi kita Bapak mohon izin bisa aktifkan videonya Pak, biar kita bisa melihat kameranya Pak. Aktifkan kameranya Pak. ya, baik. Ya baik, silakan Pak. Mohon sebutkan nama Pak.
sekalian dan juga peserta Bapak narasumber semuanya. Izinkan saya, nama saya Alwan Edi Manurung. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa Pak, jelas Pak, bisa. Ya, Alwan Edi Manurung. Saya seorang akademisi dari Universitas of Papua, sekaligus juga penggiat budaya, yaitu Sanggar Seni Remaja Papua yang sudah 3 kali berturut-turut dari kementerian ini kita mendapatkan bantuan untuk mengedukasi noken, gitu. Lalu juga saya juga sedang memberikan sebuah riset begitu. Kalau kita lihat dari penjelasan Bapak yang tadi, kita bisa perhatikan bahwa nilai ekonomi itu sebenarnya kekayaan alam ditambah kearifan lokal. Itulah kalau kita kurungkan dia, itu kita bisa sebut perlindungan hak kekayaan intelektual, begitu. Jadi kalau saya menyimak dengan seksama seluruh kepingan visi hari ini, misalkan dari 13.000 ton sagu yang tertidur, ekspor tuna yang direncanakan oleh Pak Wagub, terus dengan noken yang dibuat oleh Pak Purni dalam basis lokalnya, begitu, itu sangat menarik sekali. Misalkan didengar serta analogi kain endek Bali video oleh Christian Dio, ya. Namun ada satu fakta baru yang mungkin bisa kita ungkap. Menurut saya pusat gravitasi dari seluruh pertemuan kita hari ini bahwa fakta target pendaftaran HKI kita sudah terlampaui, gitu. Kita sedang menuju pembentukan lembaga manajemen kolektif atau LMK khusus Papua, gitu. Nah ini kan sebenarnya bukan diskusi tentang pendaftaran merek saja, tapi kita berbicara bagaimana mengambil kembali kendali atas masa depan ekonomi Papua. Nah jadi insight saya tadi itu paradoks target HKI dengan urgensi LMK Papua, ini sangat penting sekali. Sertifikat HKI tadi kalau tanpa LMK itu macam seperti ibarat memiliki sertifikat tanah tetapi membiarkan orang lain memanen hasil kebunnya tanpa membayar sepeser pun. Itu yang tadi. Misalkan saja musisi Papua yang lagunya diputar di Eropa atau motif noken yang digunakan oleh Desainer Jakarta, siapa yang bisa menagih dia punya royalti? LMK kan? Jika Papua tidak punya LMK, royalti itu menguap. Itu yang disebut dengan royalty leakage atau dikelola oleh pusat tanpa transparansi keseniman di kampung. Jadi pesan tersirat saya itu LMK Papua ini tidak hanya bisa bermodal SK, tapi mungkin LMK Papua ini butuh infrastruktur digital atau kita sebut dengan digital tracking and auditing yang presisi. Gitu. Mungkin jika ada kolaborasi, mungkin saya juga bisa membantu di sektor ini. Karena ilmu doktor saya di bidang komputer di BPNA tersebut. Lalu yang tadi analogi kain Bali dari Christian Dio itu sangat brilian sekali. Tapi apakah kita tahu mengapa dia mau mendatangani kerjasama dengan perajin Bali? Saya pikir bukan hanya karena kainnya yang tidak, tapi karena kain endek Bali itu dia sudah memiliki indikasi geografis atau edge yang sah secara internasional. Jadi sebenarnya korporasi global itu dia butuh kepastian hukum. Jadi kalau kita bermimpi bahwa sagu atau tuna Papua ke Jepang atau Eropa serta motif kita yang lain dan juga ke panggung mode dunia, maka menurut saya kita harus membangun ekosistem proteksinya begitu. Eropa dia tidak akan membeli sagu kita dengan harga premium jika tidak ada digital tersebut atau keterlacaan digital. Mungkin kita bisa lihat dari beberapa contoh kopi-kopi yang sudah terkenal itu yang harganya dari dulu 20-30 sekarang jadi 300 bahkan tinggi. Itu karena ini digital tersebut, kita letakkan digital yang kita itu asli dari Papua. Jadi jangan berikan sagu mentah, berikan sagu yang sudah dibalut sertifikasi indikasi geografis dan merek dagang, sehingga nilainya akan meroket. Dan inilah yang saya pikir akan meningkatkan pendapatan asli daerah secara masif. Nah, salah satu yang saya dengar tadi juga setelah pembicaraan dengan Sumber tentang kehadiran Universitas of Minoxidil sebagai pusat riset herbal, itu langkah yang paling strategis untuk benteng biomedis kita. Karena kita tahu Pegunungan Bintang itu surga keanekaragaman hayati. Tetapi ini juga yang harus kita hati-hati lah gitu, atau peringatan sedikit sebagai peneliti ya, karena saya juga banyak sekali membaca riset. Dunia farmasi itu globalnya sedang berubah. Jadi banyak peneliti asing itu dia mengambil sampel tanaman herbal tradisional,
Lalu dia mematerikan molekul aktifnya itu di luar negeri. Nah ini kalau dalam riset tertentu ini disebut dengan biopirasi. Begitu. Nah, jadi menurut saya di Presiden itu University of Maine tidak boleh berhenti di jurnal. Jadi sebelum dipublikasikan, setiap temuan herbal itu harus didaftarkan paten atau pengetahuan tradisionalnya. Begitu. Jadi memang mendigitalisasikan dan memproteksi database bioinformatika itu sangat penting sekali untuk saat ini dunia artificial intelligence. Kebetulan saya juga bidangnya di artificial intelligence itu bidang dokter saya. Jadi kepada Bapak Kanwil dan seluruh narasumber, saya mendukung penuh pembentukan LMK Papua. Pertanyaan yang saya tawarkan adalah, sudahkah kita merancang arsitektur digital LMK ini? Karena semua LMK akan buta tanpa data. Nah, mungkin kita bisa berkolaborasi dalam hal seperti begini. Dan juga macam seperti yang tadi, tuna, sagu, dan sebagainya. Apakah kita sudah membangun QR code traceability-nya atau keterlacakannya agar saat produk Papua itu tidak Jerman atau di Jepang, pembeli dia bisa men-scan dan bisa melihat langsung sejarah kehebatan Papua di dalam. Itu maksud saya. Jadi untuk Pak Purni dan rekan-rekan yang tadi, mungkin yang tadi saya sangat itu luar biasa sekali kalau sebagai akademisi ya. Pak Purni telah menjadikan Noken itu sebagai filosofi manajemen bisnis. Atau yang kalau saya tadi sebutkan tadi itu Noken Management Framework ya. Dan OPMI itu sedang berbeda rahasia herbal Papua. Jadi memang kita butuh kolaborasi lintas disiplin eksponensial. Jadi maukah kita melakukan kerjasama di mana mahasiswa misalkan dari akuntansi dosen, dia bisa menghitung nilai evaluasinya, mahasiswa OPMI bisa meneliti klinis herbalnya, dan mungkin saya dari Universitas Indonesia bisa membuat aplikasi paten dan pengamanan datanya. Jadi mari kita ciptakan ekosistem di mana kesehatan kolektif keistimewaan itu bukan lagi perbuatan kertas, tapi dia menjadi aset HKI yang bernilai ekonomi yang langsung berkontribusi bagi keadaan Papua. Begitu. Baik. Jadi, sekian saja mungkin masukan dari saya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Sangat luar biasa sekali Bapak masukannya dan kami ucapkan masukannya sangat luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak atas atensi dan masukannya. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung tanggapi dari dua penanya dan tadi sangat ada masukan dari Pak Horisa juga. Yang pertama mungkin kami mohon ke Pak dosen Pak Kurnia untuk menanggapi terkait pendampingan akuntansi secara aplikasi by internet dan mungkin aplikasi offline yang mungkin bisa pakai buku dan offline mungkin bisa ditanggapi Pak. Nah, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sedikit kita kemudian punya pengalaman masing-masing dan untuk sharing. Yang pertama Bu, biasanya kami punya perbedaan treatment kalau untuk kampung. Ada masyarakat yang kemudian mohon maaf sama sekali tidak bisa baca tulis atau gitu, tidak ada perangkat HP dan segala macamnya. Kami juga sudah punya modulnya namanya Papua. Papua itu singkatan dari pencatatan akuntansi, pengusaha unggul dan andal. Sesuai di dalam juga ada. Kita improvisasi sampai awalnya itu kita mau bahasa yang lokal, tapi kemudian mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa baca. Akhirnya kami buat macam gambar karikatur, jadi supaya kemudian mereka bisa lebih tahu. Sampai pada improvisasi itu, untuk kemudian UMKM yang mohon maaf tataran literasinya itu sangat minim, dan itu konteks di lapangan. Treatment yang berikut bagi mereka yang levelnya menengah dan tinggi. Kalau level menengah biasanya memang kita basisnya itu masih Excel. Nah, bagaimana caranya? Kami kemudian berusaha untuk ada mentoring. Kami tetap berusaha ada anak-anak muda yang kemudian bisa menjadi mentor bagi mereka nantinya. Kalau misalnya ada beberapa kampung Bapak Ibu juga yang kemudian luar biasa, jaringan internetnya oke, mereka juga kemudian penggunaan gadget dan segala macamnya juga sudah oke. Itu yang kemudian kita biasanya levelnya sudah berbeda. Tetapi seperti itu mungkin artinya bahwa terima kasih banyak. Kemarin kami ini juga itu KKN 13 project. Salah satu projectnya juga adalah terkait dengan
dengan yang tadi Pak Holman sampaikan, valuasi aset biologis. Karena kemudian yang kami dampingi ini, pertanyaan sederhananya waktu itu dalam tanya saya, Pak, kami ini kelola ekosistem wisata. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk mengakui aset biologis. Kalau aset-aset seperti ini kan berdasarkan harga beli. Jadi sampai di tataran itu. Nah, ini mungkin terkait dengan KKN. Mudah-mudahan sudah terjawab. Kalau tidak juga mohon maaf sekali. Tapi itu yang kami lakukan. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Ibu, saya sebenarnya backgroundnya bukan pemasaran, saya akuntansi menurut Ibu. Saya sekarang lagi lanjut kuliah dan saya fokus di akuntansi lingkungan. Tapi selama ini kami menggunakan strategi Seth Godin. Seth Godin kan strategi dalam buku Transform Your Business by Being Remarkable. Dia punya strategi itu namanya Purple Code, sapi ungu. Jadi dia mengatakan bahwa penting untuk membuat suatu branding secara umum dulu. Setelahnya kemudian pelan-pelan kita kemudian akan membuat diversifikasi produk. Saya mohon maaf terkadang selama ini menggunakan konsep ATM, amati tiru modifikasi. Saya dengan jujur mau sampaikan, kami punya festival namanya Festival Baku Polo, terinspirasi dari festivalnya Kakaopto. Kami selama ini berkolaborasi, IO-nya selalu Kakaopto, tapi Baku Polo itu singkatan dari bangkitkan kewirausahaan Uncen, pangan olahan lokal asli Papua. Jadi kami buat festivalnya setelah kemudian produk-produk dari mahasiswa ini sudah terbentuk. Jadi kalau menurut saya Bu, dengan segala kerendahan hati, sependek pengetahuan saya, selama ini yang saya praktekkan dengan teman-teman mahasiswa, produknya mereka dari bahan lokal dulu jadi. Setelah itu kemudian kami ada branding yang kemudian membungkus keseluruhan. Secara teori dan konsep itu didukung oleh yang tadi saya sebut, tapi sekali lagi ini dengan kerendahan hati itu yang kami lakukan selama ini. Begitu mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kurnia. Untuk selanjutnya mohon tanggapannya Bapak Ketua, mohon izin Bapak terkait pertanyaan Ibu Mujiati tadi terkait merek dagang Momoyo ya. Contohnya Momoyo, merek dagang yang dulu didaftarkan atau produk-produknya. Baik Ibu. Jadi merek kita ada terkait pohon pisang tadi Bapak. Sekaligus menjawab yang terkait produk pakan ternak dari kelompok pisang tadi. Iya, makanya saya. Jadi merek ini kan ada dua jenis, merek dagang dan merek jasa. Nah, fungsi merek itu kan yang pertama dia memberikan identitas produk. Jadi silakan aja orang memproduk di Jawa, itu produk di sini nggak ada masalah. Kan identitas produk yang menunjukkan produk ibu di sini dan produk orang di tempat lain. Nah, contoh konkret aja, ibu pergi ke Saga AB sana. Kan yang jual minyak goreng kan tidak hanya satu produk di mall. Minyak goreng kan banyak. Ada juga yang menggunakan bahan yang sama tapi nama yang berbeda. Nah, jadi ini menunjukkan identitas produk. Nah, jadi ibu bisa pakai produk, tinggal nanti dilihat mungkin ada perbedaan. Nah, jadi itu pertama dia menunjukkan tentang identitas produk. Yang kedua, kenapa harus daftar merek? Karena merek itu memberi nilai tambah. Kalau kita minum kopi saja sekarang, kopi biasa di warung-warung biasa, kan paling harga 5.000, 10.000. Tapi coba sekarang kita minum kopi di Starbucks, harganya berapa? Karena dia tidak punya merek di situ, Starbucks. Nah, jadi dia menjadi penting. Yang ketiga, merek itu dia memberikan reputasi. Ibu sekarang pakai jam tangan merek apa? Nah, ibu bisa sebut nama merek. Citizen. Ya, kenapa aku memilih merek jam tangan itu? Karena dia punya reputasi. Saya juga memakai jam tangan ini, saya percaya dia punya reputasi. Expedition. Karena dia punya reputasi. Nah, jadi itu menjadi dan yang paling penting dia memberikan jaminan kualitas. Nah, jaminan kualitas, kalau kita sudah memproduksi sesuatu dengan memberikan jaminan kualitas, harga bukan menjadi masalah. Iya kan? Nyatanya sekarang HP. Kalau orang pakai HP Apple kan mau harga berapa pun orang beli kan, padahal ada HP yang lebih murah saja, ya kan?
memberikan jaminan kualitas. Jadi memang sebenarnya kita berharap bahwa perlindungan merek itu menjadi penting, karena di merek itu ada satu unsur yang kita sebut dengan face to face. Jadi jangan sampai ibu punya ide tapi orang lain yang daftar duluan. Itu yang terjadi selama ini di Papua. Jadi banyak orang punya ide, tapi banyak orang yang menggunakan ide itu mendaftarkan duluan, sehingga keuntungan ekonominya ini berpindah kepada orang yang daftar duluan, karena dia melihat peluang pasar. Makanya kemarin saya waktu serahkan sertifikat komunal Pokem di Biak, di Kabupaten Biak Numfor. Pokem itu gandum. Di seluruh Pulau Numfor itu gandum terbaik yang sudah kita berikan sertifikat KIK, kekayaan intelektual komunal. Kita berharap Kabupaten Biak Numfor harus daftarkan Pokem gandum di Numfor itu menjadi indikasi geografis. Maka satu waktu gandum akan dikembangkan dalam bentuk jenis makanan dan sebagainya. Kenapa harus beli gandum dari luar sementara Numfor punya gandumnya? Dulu kan Numfor orang kenal gandum, kenal dengan kacang kedelai, kacang hijau, iya kan? Kenapa sekarang hilang? Ini karena pemerintah daerah tidak paham bahwa kondisi yang namanya indikasi geografis itu sampai kiamat pun, dunia kiamat pun produk itu akan tetap sama karena kualitas tempat. Dia punya reputasi, dia punya karakteristik dari produk yang tumbuh di atas tanah itu. Itu yang punya nilai jual. Sehingga kalau ibu sampaikan untuk proses didaftarkan, saya pikir harus didaftarkan duluan. Sebab kalau ibu sudah menciptakan ide kreativitas menjadi produk dan produk itu sudah dipasarkan, tidak dilindungi, itu menjadi masalah. Karena di kekayaan intelektual itu kan dalam tahapan ini kan ada penciptaan, perlindungan, baru penegakan hukum, baru komersialisasi. Yang terjadi di Papua itu penciptaan langsung komersialisasi, orang lupa perlindungan. Akhirnya ide mereka itu sudah diambil oleh orang lain. Contoh yang paling konkret itu di unsur merek itu kan berkaitan juga dengan rahasia dagang. Jadi produk yang dihasilkan oleh semua adik-adik ini itu ada unsur rahasia dagang dong. Rahasia dagang itu menjadi ide kreativitas seseorang yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap orang yang memproduksi karyanya. Dan yang namanya rahasia dagang untuk mencapai sebuah komposisi tertentu itu kan tidak serta-merta dibuat oleh seseorang dalam 1-2 hari. Berkali-kali uji coba dilakukan sampai mendapat kualitas hasil yang terbaik, baru membentuk sebuah cita rasa yang terbaik. Jadi itu harus dilindungi. Tapi budaya di Papua kan orang ciptakan sesuatu cepat-cepat cerita sudah bisa di Facebook, biasanya di TikTok dan sebagainya. Akhirnya orang yang melihat pasar ekonomi dibilang, oh ini bagus ini. Ini punya sumber ekonomi, di prospek ekonomi dimainkan, didaftar. Padahal ide untuk menyaksikan itu bukan dari dia, dari orang lain. Jadi kita harus proses itu. Contoh yang paling konkret saja, di kota Jayapura ini berapa banyak rumah makan Padang? Apakah rumah makan Padang yang satu, Surya Manik, dengan yang rumah makan Padang yang bukan Surya Manik di kota Jayapura ini cita rasanya sama? Beda. Kenapa? Karena mereka menyimpan yang namanya rahasia dagang. Jadi pertarungan pasar dalam pergerakan ekonomi dalam ini kan bisa sampai dia punya chiefnya, juru masaknya juga bisa disewa dengan penawaran harga mahal untuk hal tertentu, untuk perpindahan gitu kan. Itu untuk kepentingan produk. Jadi prosesnya sudah. Nah, saya pikir tadi saya panggil staf kami ke sini supaya di kegiatan kita hari ini Pak Kadis, Pak Fatma, Bapak Ibu dosen, menurut saya kita harus menyepakati satu kegiatan. Dan saya berterima kasih, saya nanti meminta komentar dulu dari saudara saya Foto Entertainment karena dia punya fasilitas. Jadi saya pikir kegiatan kita hari ini harus kita closing dengan membuat satu event. Harus membuat satu event bersama. Kebetulan saudara saya Otto Warawai Entertainment
komunitas. Jadi coba kita garaplah, Pak Kadis, kita garap satu kegiatan. Termasuk kegiatan itu kita identifikasi berapa produk yang dihasilkan oleh adik-adik dengan merek mereka itu menggunakan bahan bakar. Kita pakai briket dari Pak dosen. Begitu, jadi semua kita buat ekosistem. Baru kita kasih tahu di kota ini untuk orang datang begitu. Untuk kita coba mengukur sebuah ekosistem. Dan tahun ini usulan kami di pusat diterima juga. Jadi nanti bulan April kita menjelang Hari Kekayaan Intelektual menuju tanggal 26 April. Ini tidak lama dari sekarang. Kita bisa nanti rapat Pak Kadis. Jadi kita bisa membuat. Jadi saya berharap nanti yang posisi ada Onong juga masuk, ada Oyani di situ masuk. Tadi Bapak dosen kita punya. Kita buat ini semua ekosistemnya. Dalam 1 minggu kita 1 minggu atau berapa hari tergantung kemampuan anggaran kita, sharing anggaran bagaimana caranya. Ini itu urusan Pak Kadis dan saya karena beliau itu mantan kepala Bapeda. Jadi nanti kita putar otaknya bagaimana untuk juga menjual ide dan inovasi kita untuk Bapak Gubernur. Karena kalau tanpa skema ini kita buat, nanti kita hanya ada di ruang-ruang seperti ini dan tidak ada solusi. Ya, toh? Sementara kita sudah memproses banyak. Dan proses itu yang nanti kita akan menjadi sebuah ekosistem baru. Siapa tahu mungkin format yang kita buat dia juga bisa mendapat dukungan dari kementerian. Nanti Pak Kadis mungkin kalau di Jakarta kita bisa sama-sama kita komunikasi lagi ke kementerian. Apalagi di situ kita membawa tema khusus untuk bicara tentang sagu. Kebetulan Kepala Badan Kementerian Desa saya kenal baik, yang kita sama-sama urus Koperasi Merah Putih. Direktur yang datang ke Papua mengurus sagu juga saya kenal baik. Kita bisa diskusikan. Kita bergerak dulu untuk satu tema tertentu. Tapi ini menjadi hal penting dari kegiatan hari ini yang menurut saya harus kita mencoba untuk mendesain dan merumuskan. Dan Kementerian Hukum Papua siap. Jadi targetnya itu bisa kita lakukan. Termasuk apakah bisa kita mengkonkretkan nanti menuju bulan April itu bisa mencapai 200 pencipta lagu, supaya kita bisa langsung membuat drafting. Ada juga untuk proses pembentukan LMK di Papua bisa bergerak begitu. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata menyerang. Yang ada ketika kita bisa membangun networking yang baik dengan komitmen yang baik, dengan bekerja fokus, pasti kita akan memberikan era baru terhadap Papua baru dan harapan baru, supaya orang Papua juga menikmati kesejahteraan di atas berbagai masalah yang terjadi saat ini. Saya pikir itu catatan dari saya kembali dengan Ya, baik. Kita beri tepuk tangan ya kepada kami. Untuk selanjutnya mohon izin Pak Kadis tadi terkait pemuda media kreativitas dan mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, terus tidak lanjutnya bagaimana, terus menyambung juga terkait perhatian para briket dan WSTJ khususnya ya untuk anggaran penelitian apa kalau dari Pemda. Silakan Pak Kadis. Baik. Minta maaf, tadi saya cuma cerita, saya tidak menjelaskan teknis untuk materi yang saya sampaikan. Bisa kembali ke materi yang halaman yang ketiga, 3, 2, 1. Menutup terima kasih. Berarti yang kedua dari yang terakhir setelah terima kasih, sebelum terima kasih. Jadi yang pertama saya bilang waktu saya di Bapeda, saya melihat seluruh laporan hasil kerja teman-teman dan segala macam. Lalu kami arahkan dalam program-program strategi dalam dokumen yang kami tidak bisa menjangkau kalau istilahnya main-main latihan lain begitu. Jadi banyak pada saat kami memberikan pagu kepada teman-teman di OPD itu persentasenya pasti dengan berbagai macam alasan untuk lebih banyak kepada aparatur. Nah, saya bilang tadi, saya begitu. Sebelumnya lagi satu lagi yang ada 2 potongan. Nah, saya jawab dulu yang pertama. Di tasnya tadi saya bilang sagu dan briket saya bicara. Kalau banyak kalau kita bicara kecil. Kalau kita upaya Pemda hari ini untuk teman-teman adik-adik mahasiswa mendorong generasi muda untuk mengangkat sektor hulu. Inilah sejumlah kegiatan yang coba kami lakukan di UKM saat ini.
Lalu untuk seluruh UKMK dan teman-teman saya mengamalkan, saya bilang seluruh fasilitas kita yang ambil supaya teman-teman ini tinggal langsung datang ke sana, mau ke DPO-nya kah, mau ke kami hukumnya kah, mau izin usaha yang apa segala macam yang berkaitan dengan izin usaha itu kita handle. Kita yang siapkan anggarannya karena ini langsung kepada masyarakat. Jangan lagi dipersulit. Itu untuk UKMK secara luas. Untuk adik-adik muda, next lagi yang tadi sebelum setelahnya. Nah, saat kita bicara mengembangkan kewirausahaan muda bagi generasi muda Papua, yang tadi saya bilang, kita semua mungkin dulu waktu mau jadi, saya waktu itu sama dosen mungkin apa ya? Sebab aku dosen lagi, dosen gitu, saya mau tes pegawai, saya bilang bapak saya tes pegawai. Kok tes sudah? Asal tes, begini duitnya nanti pakai baju keki, kayak memang gagal gitu. Kalau sama saya duitnya sedikit. Nah, di sini kita lihat tadi, begitu kita latih rasa di tenaga kerja. Saya juga bicara tentang UKMK, saya juga bicara tentang koperasi. Lalu saya melihat kita tidak usah lihat lapangan pekerjaan di Papua sedikit sekali. Selama tidak ada investasi di Papua, pasti lapangan pekerjaan akan sedikit. Kita tinggal. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan seluruh produk yang ada di Papua untuk bisa membuka lapangan pekerjaan baru? Itu yang paling penting. Supaya penyelam pakai seragam saja, walaupun senang masuk, tidak usah. Begitu. Itu ya sudah kita lakukan. Makanya tadi saya tidak menyelesaikan sampai habis, saya cuma langsung berbicara kepada praktis saja. Itu yang paling penting, supaya itu dia cuma bicara-bicara, saya malah buat sesuatu. Itu yang saya pengen. Nah, kebetulan yang pas untuk briket itu kami bawa ke sana, dia cerita ke saya baru kali itu ada briket untuk Papua. Pas di kampung Nokolo itu ada wali. Iya, dia cerita. Nah, langsung saya tertarik. Saya bilang ini berikan tugas datang dari sana. Kebetulan ada beberapa teman di kantor yang juga nyambi kirim-kirim ke sini. Nah, kalau dari secara pengiriman berarti kan berikannya pasti lebih mahal. Dari sisi kualitas belum tahu, atau mungkin dengan kualitas yang sama, tapi kita bisa produksi yang lebih yang bisa langsung terjangkau oleh masyarakat, pasti kita pilih kita punya dong. Nah, itu yang tadi saya cerita seperti itu. Kita kembangkan. Minta maaf kalau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pekerjaan kami banyak. Tadi begitu disampaikan oleh Ade Padma, kebetulan ini bertiga semua lulusan alumni jadi begitu bilang apa saja tadi, aduh kita di Pemda ini terlalu banyak urusan, kewenangan yang bisa terpisah. Makanya saya tadi bilang kerjanya sama-sama. Saya bilang, ini bagaimana saya bikin ucap, kamu bisa kerja semua yang tadi kita rencanakan kan? Atau teman-teman perguruan tinggi, kamu bisa kerjakan semua yang kita rencanakan supaya kamu kasih hibah satu kali, hulu hilir selesai. Kita di Pemda masih harus koordinasi sama teman-teman itu di, misalnya kita bicara tadi produksi, kita bicara sama teman-teman di Perinda, kita bicara masalah, kita bicara teman Perinda, kita bicara bahan baku, harus tarik teman-teman pertanian. Sementara hari ini yang ada cetak sawah baru, sagunya kita tinggalkan, cetak sawah ini habitnya kita, tapi harus kita laksanakan. Makanya saya nanti terus terpisah. Sama tadi begitu dengan selalu. Kalau seperti sudah perguruan tinggi kan yang kerja tunggunya sudah itu kasih kami hibah satu kali kan kerja urusan hilir, mulai dari penataan bahan baku untuk hasil perkebunannya, apa saja komunitasnya, sampai bagaimana pengembangan produksi, sampai kepada pemasarannya. Sudah kami atur semua sudah. Supaya itu tinggal kasih bukan yang kerja, supaya kita atur sisi kebijakan, proteksi kebijakan ada di pemerintah. Supaya kita jangan masuk ke situ lagi. Begitu. Supaya semuanya jalan. Kalau tidak, nanti tidak jalan-jalan. Makanya tadi saya sengaja bicara sagu, bicara tentang berikat. Tadi saya setuju, tadi saya juga sudah bilang ada satu pertemuan besar dengan tema besar yang kita festival besar yang kita laksanakan dan tema sagu. Semuanya sagu. Supaya kita angkat itu, karena sagu bukan hanya varian yang tadi menjadi produk makanan dan segala macam, sampai kepada limbah. Kita bicarakan itu. Supaya kita angkat yang menjadi keunggulan Papua, jangan angkat yang keunggulan yang lain lagi. Untuk kita bicara keunggulan yang lain, tapi terus tidak sampai selesai. Tapi kalau kita bicara menjadi potensi kita, baru bisa. Nah, saya kembali bahwa saya sangat, saya terlambat untuk masuk ke teknis. Begitu tadinya di belakang meja, begitu pada saat porsi penganggaran, masuk ke dinas setelah bagi anggaran, baru saya pindah. Jadi saya bilang, ini pekerjaan banyak, kalau saya dapat dana sedikit kan. Saya bilang, saya juga kasih dana, saya kasih pagu buat teman-teman tenaga kerja, kalau saya dapat sedikit. Makanya tadi saya bilang begitu hal-hal yang tadi apa yang menjadi apa yang harus kita upayakan dari sisi kewenangan saya berusaha untuk terus meyakinkan. Kemarin pertemuan beberapa kali dengan Pak Gubernur, saya sudah berusaha untuk meyakinkan ini yang kita kerjakan. Kalau kita bisa kerjakan sama-sama, saya
pikir untuk peningkatan PAD di Provinsi Papua. Makanya setelah saya berjamin pada tahun 2009 setelah selesai kita bisa turunkan angka kemiskinan di wilayah kawasan pesisir, di wilayah kawasan yang ada banyak penyebaran sagu. Makanya saya jamin itu karena kami menghitung berapa orang yang ada di sana yang di saat itu, terus kemudian bisa kita dapatkan berapa, itu kami coba hitung dengan teman-teman tim percepatan. Tetapi hari ini kayaknya saya tidak, pengalaman kita saya bilang gini, Tuhan, kenapa pasti di tenaga kerja? Saya mati besar di perencanaan, bertahun saya di tenaga kerja. Begitu dapat kayaknya ini ada satu hal yang harus saya angkat ini. Tiba-tiba masuk di Januari datang moker. Ya teman-teman, Tuhan kok gak sama lagi? Selalu melawan raksasa ini. Karena teman-teman moker. Saya masuk lagi datang sabu lagi. Ya Tuhan kok gak sama? Hari ini saya bersyukur karena tadi bisa sampaikan ini di tengah Bapak Ibu semua, karena saya yakin Bapak Ibu praktisi kalangan akademisi yang langsung bisa bersama-sama dengan kami di pemerintah apa yang menjadi ide daripada kami di teman-teman tenaga kerja koperasi UKM bisa langsung dilaksanakan, karena target tahun ini juga mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Dan Bapak untuk briket, Pak Lisa, mudah-mudahan kita bisa kembali ketemu untuk bisa melihat berapa potensi briket yang bisa kita hasilkan sehingga ada proteksi. Minimal kita mulai dengan perbu. Kita kalau mulai dengan perbu sama dengan teman-teman pengawasan ketenaga kerjaan, saya bilang kalau rumah dari bahasanya kita mulai dari perbu dulu supaya ada proteksi. Baru kita mulai dengan perbu. Jadi kita kalau itu bisa kita jalan secepatnya, saya yakin itu lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Ya, saya kembali. Terima kasih Pak Kadis. Ya, baik Bapak Ibu para peserta, mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kita. Tapi kita jangan beranggapan bahwa dengan singkatnya kegiatan ini tidak memberikan dampak efek kepada Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya kita fokus terhadap tindak lanjut dari kegiatan yang kita adakan di sore hari ini, bahwa Bapak Kakanwil tadi sudah sampaikan akan ada tindak lanjut terkait event. Kami mohon dengan hormat Bapak Okto untuk memberikan tanggapan terkait permintaan Bapak Kakanwil tadi untuk mengadakan event yang membuat ekosistem terkait sagu, kemudian briket, UMKM yang ada di Kota Jayapura. Kami persilahkan Pak untuk teman-teman, mohon mic-nya dikasihkan ke Bapak. Saya Pak Okto Borowai dari Waktu Tekan. Kami IO yang 3 tahun belakangan ini bergerak mengurus event kuliner ya. Kita bersama bahwa kegiatan Baku Timba sesungguhnya lahir dari ide kami, lalu melahirkan banyak pelaku usaha kuliner yang mungkin sekarang ini kita lihat di Kota Jayapura berbagai tempat, kawasan, lingkungan banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kuliner. Nah ini berangkat dari ide kami, lalu banyak sekali muncul para pelaku usaha kuliner yang mandiri sekarang dan punya potensi untuk memberikan kontribusi kepada daerah ya, lewat pajak dan lain-lain. Yang berkenaan dengan pertemuan kita pada sore hari ini sangat baik sekali ya. Tadi banyak materi disampaikan oleh narasumber, tapi juga kita semua yang hadir di tempat ini tentunya orang-orang yang juga berkontribusi terhadap berbagai produk dan banyak hal ya. Tadi menyambut penyampaian dari Pak Kakanwil bahwa sesungguhnya ini ada ekosistem yang terjadi ya. Tadi kalau kita lihat ada dari perguruan tinggi mempunyai produk-produk, lalu ada instansi di sini, dan kami sesungguhnya adalah muara dari semua yang terjadi. Sehingga tadi muncul ada ide bahwa kita akan membuat suatu kegiatan atau event berkaitan untuk merangkum semua apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Artinya kalau tadi disampaikan tadi lewat salah satu pertanyaan kita bahwa jika kita hanya duduk dalam forum ini lalu hanya mendapatkan sertifikat seperti tadi yang kita terima ya, tapi kalau tidak ada muara yang bisa kita jadikan satu kegiatan yang berdampak langsung kepada para pelaku usaha, kita seniman dan lain-lain. Untuk itu saya selaku event organizer yang juga penyelenggara kegiatan menyambut baik sekali kegiatan hari ini, tetapi juga
festival untuk merangkum semua apa yang kita diskusikan pada hari ini. Saya siap mendukung, Pak. Kita beri tepuk tangan dulu untuk apa ya? Luar biasa. Siap mendukung, dan kebetulan kami juga karena secara khusus bergerak di event festival ya, segala properti yang berkaitan dengan apa yang akan kita rencanakan, kami bisa menyediakan, kami siap kapan mau dipanggil untuk ketemu, rapat dan persiapan seterusnya, kami siap. Jadi cara sama manajemen hotel kami menyambut baik kegiatan kita hari ini, dan rencana selanjutnya saya sangat terbuka dan sangat mendukung. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya. Baik Bapak Ibu. Kolaborasi yang menjadi penting bagi kita semua. Mudah-mudahan hal-hal baik yang telah didiskusikan pada hari ini dapat kita tindak lanjuti dengan baik. Kita punya banyak sumber daya, tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan sumber daya itu dengan baik, saya pikir akan sia-sia. Saya pikir itu closing statement yang saya terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, kesempatan kedua untuk kami berikan ke Pak Kadis dulu. Nanti setelah terakhir Pak Kadis sekaligus menutup acara. Ya, silakan Pak Kadis. Baik, dari saya mungkin kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Hal yang di belakang biarlah. Sekarang maju di depan supaya kita bisa membangun Papua. Baik, Terima kasih. luar biasa Pak Kadis. Kesempatan yang berikutnya untuk kami berikan ke Pak Kamil dengan closing statement sekaligus menutup kegiatan di sore hari ini. Silakan Pak. Saya selalu katakan bahwa siapapun kita, ketika hari ini Tuhan percayakan kita untuk diberikan sebuah amanah, kita semua adalah orang-orang yang dipilih untuk bekerja untuk tidak lagi memberikan tanah Papua ini bercucuran air mata. Tapi kita harus bekerja untuk menyiapkan di tanah Papua ini, harus memberikan mata air kehidupan bagi anak cucu dan generasi yang akan menikmati peradaban di atas tanah negeri. Untuk memberikan suatu kepastian itu tidak bisa kita hanya bermimpi dan duduk. Kita harus bekerja dan kita harus memulai, kita harus melangkah. Betapapun itu sulit, tapi dengan keyakinan dan komitmen untuk melakukan hal-hal yang baik dalam membawa Papua di tengah peradaban dunia yang global, itu kita bisa memastikan pasti ada di antara kita yang berhasil. Mungkin mimpi itu menjadi mimpi saya dan mimpi Pak Kadis dan mimpi Pak Padma dan bahkan kita yang lain, Pak Oto dengan yang lain. Tapi mimpi itu akan terwujud untuk mereka yang nanti akan menikmati di waktu yang akan datang. Dan itu harus kita kerjakan. Oke, saya tutup dengan dua pantun karena saya lupa baca pantun tadi. Oke. Pergi ke pasar membeli kopi. Kopi Wamena harum sekali. Kekayaan intelektual diberdayakan sepenuh hati. Ekonomi daerah tumbuh pasti. Yang kedua, burung cendrawasih terbang bersatu. Hinggap indah di dalam kain, di dahan kain. Merek terdaftar lindungi mutu. Produk lokal makin laku. Sekali lagi saya bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua yang sudah hadir mewakili Bapak Gubernur, staf ahli Gubernur, dan juga Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UMKM, dan Transmigrasi. Mari kita beri aplaus lagi. Juga ke Pak Padma dan adik-adik semua, luar biasa. Pak Padma ini sudah bekerja keras untuk memberdayakan SDM unggul yang ada di kalangan perguruan tinggi. Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu ASN yang hadir di sini dari Numbai Creative Forum, Kenembai Creative Forum, mungkin belum bertanya tapi sudah nangkap, nanti kita susun kegiatan berikut. Para
pelaku seni, pemilik sanggar, Bapak pemilik sanggar honor Oyandi, terima kasih Sonya Bara, dan kita semua yang hadir di sini, Pak Oto Entertainment dengan tim. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, dan Bapak Ibu sekali lagi yang sudah dengan setia mengikuti kegiatan di Lingsum ini sampai dengan selesai. Apresiasi kami juga secara khusus untuk Ketua LLDT 14 Tanah Papua, kakak saya, abang saya Dr. Suran Mofu, yang sudah juga membagi link ini kepada semua perguruan tinggi untuk wajib mengikuti, dan ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua bekerja bersinergi. Nantikan bulan April kita akan bergerak bersama, dan pastikan kalau diundang datang, biar ide dan kreativitasmu dicurahkan dan dituangkan dalam sebuah dokumen yang baik, karena yang menyusun adalah pakarnya, penyusun perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua. Jadi untuk kita secara bersama-sama melihat sebuah ekosistem baru. Saya terima kasih karena tadi saya bicara ekosistem di Trenggalek, ekosistem di Jember, ekosistem di Banyuwangi. Kita mau buat ekosistem di Tanah Papua dimulai di bulan April 2020. Itu waktu Tuhan yang terbaik. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua secara resmi menutup kegiatan pemberdayaan dan promosi kekayaan intelektual yang kita lakukan di hari ini sudah berjalan dengan baik. Selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam sehat bagi kita sekalian, salam sejahtera. Selamat sore, Tuhan memberkati. Baik, kita beri aplaus sekali lagi teman-teman di sore hari ini. Masih semangat. Saya lupa, terima kasih untuk moderator. Siap. Demikianlah kegiatan kita dari siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semua. Kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan Bapak Ibu peserta yang ada di Lingsum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin tadi kita sudah mengikuti acara show dalam rangka mungkin sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, Kementerian Bapak bisa Kumham kita untuk foto dokumentasi bersama dengan peserta juga. Iya, soal foto. UMKM Provinsi Papua. Mari Bapak Ibu berdiri semua. Yang dari sana agak maju, masuk aja ke dalam. Yang dari belakang maju ke depan sini, mari. Kita sudah mau buka puasa jadi sedikit lagi. Ready? Izin Bapak Ibu semuanya, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Izin salam tangguh. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ada itu tadi. Pak salam khas Nyaham tadi. Ah ya. Bukan. Ya tadi Bapak punya itu. Ya. Ini apa? Yang Salam kreatif adakah? adakah salam khusus? Saya sudah. Oh itu kan? Ya masing-masing. Oh ya. Kayak sama deh presisi ya. Ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you ladies and gentlemen. Selamat berbuka puasa. Sedikit lagi. Demikian laporan dinas dan liputan dinas kami yang kami ambil secara khusus dan juga eksklusif dari Hotel Horizon Kotaraja bersama dengan tim Kumham Provinsi Kanwil Kumham Provinsi Papua. Kita show dari sisi tanggung jawab
Mungkin Kita akan bertemu lagi dengan liputan dinas dan liputan kegiatan dinas berikutnya di episode yang lain. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve, salve, salve. Teman-teman Zoom mungkin boleh ya, hai. Reaction dari teman-teman Zoom yang masih setia. Oh iya, ada itu reactionnya. Oke, terima kasih dan juga di sini kami menyampaikan apresiasi. Ada ini rapat lagi berapa tur gitu. Balik ke kantor. Tiga. Oke baik, oke baik.